jauh itu agak sulit memang untuk bisa mengirimkan surat. Nah, itu begitu jauhnya. Soal penetapan soal gugatan pra peradilan ini. Iya, kalau kita tadi dengar beberapa beberapa pihak, pasal 77 itu saya setuju kalau mengenai relativitas. Makanya tahun 77 ditentukan di proses penahanan, penangkapan dan pemberhentian di IP-nya terhadap pemberhentian, penyidikan dan penuntutan. Selain itu juga ada tambahan di peraturan lain mengenai proses penyitaan. Jadi penyitaan juga dalam lingkup peradilan pra peradilan. Jadi sudah bentuk lingkup yang dipakem. Nah, lalu beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam konteks pra peradilan ini, hakim bersih memang sifat pasif. Ya, jadi artinya apa pasif? Dia tidak boleh menolak sebuah yang dimohon pra peradilan datang kepadanya. Artinya bukan dia tidak menolak secara putus, tidak boleh menyatakan, tetapi dia akan terlebih dahulu bahwasanya ini boleh. Kalian ngomong ya, sekarang mau ngomong nanti mungkin setelah saya ngurus surat pindah, saya mau cari kerja kan, kamu kan nyuruh saya dahan mandiri, doakan ya. Saya rasa enggak tuh, saya rasa cuti aja langsung ini. Ya kalau enggak kita putus aja lah. Ya, karena saya tuh harapan Anda, sekarang saya nggak betah di rumah dengan saya lain. Saya merasa Anda bukan orang tua saya, makanya betul. Ya nanti saya ganti. Makanya saya cakap kalau memang mau diganti saya jadi dulu. Bukan oleh WHBG ini. Kenapa? Karena selama ini belum. Saya nggak siap tuh kalau skripsi. Saya nggak makan. Karena otak di ruang publik. Jadi saya mohon maaf sekali, sekarang saya beritahukan kepada Anda, saya sudah muak bahwa saya yang sudah nggak betah gitu. Mohon maaf sekali. Jadi saya mau cari kerja aja begitu. Iya. Insya Allah saya ganti nanti. Tinggal Agustus, kalau masuk kerja 2 sebelum tanggal 17 Agustus kok bisa wisuda. Untuk melihat itu aja iya. Jadi itu ujian aja Prof. Memang pra peradilan ini kan jadi mohon maaf sekali lagi saya memberitahukan itu karena seperti itu keadaan saya karena Anda tidak buka siapa Anda karena saya merasa Anda tidak enak saya jadi mohon maaf sekali kalau memang selama ini kelakuan saya sopan kurang atau memang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Ya, jadi sekali lagi apakah bagaimana caranya waktu terima KTP apalagi sekarang saya sudah 33 saya dan tahun ya Bu ya, saya sudah tua sekali dan saya malu kalau belum menikah seperti itu. Sudah pernah Anda bahwa saya sampaikan keinginan saya itu sebenarnya bukan kuliah, sebenarnya uang untuk menikah, untuk beli rumah. Nah kan saya waktu kerja di pom bensin dulu saya dikerjain sama dengan di sini sehingga saya dimusuhi, bukan perasaan. Jadi begini, kalau saya tamat wisuda juga umur 39 kan nggak ada yang pakai, percuma. Ya. Tidak boleh menolak. Nah, saya iya sekali lagi, tapi ya kuliah kan butuh dana, butuh kesiapan. Kalau saya sebentar dikasih tugas sama dosen, kita nggak punya terus uang untuk melakukan tugasnya, kan sama juga bohong percuma. Karena kesiapan kita kuliah Anda nggak pernah penuhi. Kalau saya minta Anda marah. Jadi Anda sebentar. Jadi Anda maksud saya sebagai ed ya cukup tersinggung karena kalau saya harus minta terus ntar Anda marah lagi sampai yang nantingan berani marah namanya yang enggak saya juga. Saya sangat tersinggung sekali, cuman karena saya istilahnya posisi saya sangat rapuh, saya juga mohon maaf kalau kelakuan saya seperti ini. Tapi yang penting saya sudah sampaikan niat saya ngurus surat pindah. Setelah saya mau cari kerja, saya mau cari istri. Insya Allah doain mudah-mudahan seperti itu. Tahan lancar.
anak pra peradilan. Itu argumen utamanya. Ya, tapi kalau betul, sebentar. Betul. Ya, tapi kalau begini terus di sini saya didiemin, dicuekin juga enggak, maunya yakin, ditanya apa gitu kan. Kalau saya kan ditanya didukung. Kalau hanya kuliah-kuliah atau seperti itu, kapanpun bisa. Itu orang bisa kok, umur 40 50 bisa. Cuman kalau suruh dagang nggak mau. lo dagang apa coba? Loh, begini Bu ya, kalau kita usaha janganlah yang nggak bisa untuk hidup usaha itu yang untuk iya, maksud saya kalau laku juga enggak, untuk makan aja nggak bisa, apalagi untuk istri kan seperti itu. Maksud saya bro, mumpung umur saya belum sampai 40 lebih, karena kalau udah 40 lebih nggak bisa kerja, udah begitu. Tanggal 13 sampai tanggal 26 ini kalau nggak balik ke Jakarta. Nah, teman ya sebenarnya cuma tujuan saya dari istri sebenarnya, dan sebenarnya bukannya saya kuliah ya, tapi uang untuk rumah tangga. Sebenarnya saya bukan sekian tahun Ibu, karena saya menunggu respon Anda. Kalau Anda orang tua saya pasti kan peduli anak saya yang paling tua. Kalau saya kan ditanya, butuh apa? Cuman saya kayak nyelonong seperti itu. Kalau saya kan kurang enak. Nah, ternyata Anda menunggu saya untuk bicara seperti ini. Lagi pula nggak pernah dikasih kesempatan untuk ngomong seperti itu. Seharusnya kan dikasih kesempatan untuk ngomong seperti itu. Ya, jadi karena umur saya udah 39 sekarang. Jadi saya khawatir kan saja Ibu. Kalau kuliah kan bisa kapan, umur 40 50 kan kapan saja bisa. Cuman kalau iya. Kalau nggak siap gimana? Tapi kalau saya nggak siap, di rumah saya nggak bisa. Saya nggak siap juga belajar karena sering diganggu. Orang kamu masak mau aja. Iya, diganggu secara hati Ibu. Tambah lagi dengan kelakuan orang-orang yang nggak berkepentingan, ganggu kamar saya sampai ngegas, nyimak untuk baca sampai saya nggak bisa. Tambah lagi kesiapan ya. Iya. Bukan. Kalau orang kita kompor ya baunya kemana-mana. Iya. Namanya orang Maksud saya iya. Jadi saya sampaikan bahwa kesiapan yang saya untuk skripsi. Jadi kalau saya boleh bilang iya, tapi karena saya saya lebih mementingkan umur saya, mementingkan bagaimana kesempatan saya mencari kerjaan seperti itu dari rumah tangga, mencari pada kalau saya selama ini ya Bu ya 10 tahun dari 2004 nggak pernah Ibu tuh tanya butuh apa gitu, nggak pernah kan, apa istilahnya sebenarnya sekarang umurnya sekarang berapa gitu, paling nggak kan ada seperti itu Ibu ya gitu. Belum pernah. Jadi ini dunia gue. Cinta gue hidup iya. seperti kedua mirip. Saya sampaikan seperti itu Ibu. Saya sampaikan seperti itu. Pas seperti yang gue. Saya nggak siap terus terang aja. Nggak siap sama sekali karena kondisi saya di rumah tuh pertama rumah kerasin digang. Saya nggak betah di rumah. Yang kedua kita cari rumah kontrak kan, kita ngontrak ya, doakan mudah-mudahan lancar gitu. Saya mau coba pinjem sama Pak Parno atau tetangga yang punya. Kemarin saya udah ngomong sama Pak Parno sudah, cuman belum tahu ada apa enggaknya, cuman saya coba hubungi lagi. Yang kalau bisa untuk nikah, kalau bisa untuk menikah minjem. Iya.
karena umur saya sudah sangat tua ibu. Bahkan ibu kalau saya khawatir nanti timbul iya saya ya seperti itu iya Skill sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. ya terpaksa karena saya harus cari rezeki. Kalau saya diam di rumah begini terus kerja enggak apa enggak kan gitu jangan deh giliran saya mau kerjain Anda terobos seperti itu giliran Anda saya istilahnya mau clean teman saya nggak pernah dapat kalau ada kontraksi dapat manfaatnya faedahnya bukan ke saya kan ya jadi maksud saya sampaikan ya rencana saya seperti itu menikah saya butuh uang untuk beli rumah iya baik iya iya makanya kalau kau cari sama orang tua orang pesantren apa di mana kalau saya diam di rumah terus kan bisa nggak benar ibu maksudnya seperti itu lebih baik saya keluar kalau saya diam di rumah di kamar aja saya nggak siap kalau sudah terus terang aja siap saya tapi saya nggak siap karena persiapan kuliahnya kan nggak ada dari ibu ya ibu apa kalau saya kuliah ibu ya terang aja ya bu ya maaf bu ya bukan saya nuntut sama papa atau sama ibu kalau anda memang siap saya kuliah paling tidak kan ada yang namanya uang saku yang cukup memberikan saya bisa untuk potensi pada diri saya kapasitas pada diri saya tapi selama ini anda mengeluh selalu kurang jadi saya juga merasa tidak enak kan kuliah kok kurang baik nah maka dari itu iya bukan kau aja tiap kau melihatkan kau kalau cara gini nggak bisa ini aku sampai jualan stiker sama tempe iya untuk menyambung hidup saya seperti itu kau enggak berbeda iya kuliah di Jakarta jadi begini Pak ya terus terang aja karena saya kecewa dengan bapak dengan ibu terus terang aja ya saya kecewa sekali kecewa karena saya harus menunggu sekian tahun ya untuk melakukan komunikasi seperti ini 10 tahun saya tunggu cuman itulah salah satu dari kecewaan saya yang iya baik cuma saya juga maklum kondisi bapak kan udah tahu tuang dari kompres Riu jadi saya nggak bisa Riu jadi itu ibu ya saya sampaikan perlakuan yang kurang maaf kalau saya sopan saya mohon dimaafkan ke bapak juga kalau saya selama ini dianggap kurang ajar atau minta orang seperti itu iya itu aja bentar bu ya cukup saya wisuda dengan SE tanpa adanya kompetensi dan kapasitas seperti saya praktek bisnis cukup nggak? Enggak kan? Nah jadi hal itu kan harus dijawab secara profesional juga kalau kita yang pintar. Nah jadi saya mohon maaf ini kurang bu kalau saya mau kurang saya mau butuh uang untuk menikah dan beli rumah. Nah, saya mau jadi mau pindah dari sini dari Jarai. Kalau punya uang, istilahnya saya sudah rinci ya, mau beli angkot sekaligus seminggu. Jadi dan kalau nanti memang ini kesempatannya ada, kuliah lagi di Gunadarma, ambil komputer, menikah. Oh iya tahu ya sudah. Iya Pak. Iya. Maaf saya nggak nuntut saya.
maaf. Iya Pak. Kewajiban yang dianggap. Iya Pak. Cuman dengan ketidakhadiran saksi-saksi terkait dengan kasus bapaknya dan mamanya bagaimana? saya rasa tidak ada Ya ini begini kehadiran dan udah lah. hadirnya Pak Begi dalam hal panggilan rencana mama tadi itu nanti April lalu orangnya nyambung kontrak berapa kayak duitnya pas ambilan cuma segitulah tapi April Nggak cukup Ibu, nggak cukup kalau menikah. Ya sudah, jadi baik biar saya cari pikir. Terima kasih. Usahakan kan saya bayar kok. Enggak Bu, tuh saya bayar. Saya saya usahakan saya bayar. Jadi itu aja Pak ya, Bu ya. Iya. Pikir lagi, kita ada Tuhan. Iya Pak. Minta sama Tuhan. Baik. Allah kita Iya. Ya Ibu, saya nggak siap ya karena nggak punya kompetensi. Kalau saya sudah harus punya kompetensi, harus punya kapasitas yang baik. Langkahnya lagi apa Mas? Sehingga nanti ke depan apa dokter atau saksi. Oh iya, maksudnya seperti itu. Jadi mohon maaf Ibu kalau kita ini saya kurang sopan, mohon maaf. Itu maksudnya seperti itu. Nanti insya Allah teman tapi saya minta doakan supaya lancar. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu pernah keluarkan untuk saya bisa bayar. Iya Pak. Iya Pak. Iya ya. Tapi nggak cukup untuk menikah itu. Saya bilang tadi nggak cukup untuk. Iya Pak, iya. Iya Pak. April Pak. Iya Pak. Iya Bu. kalau mau duit kita nih hari ke hari mama nih Belum April saya sudah dapat. Mudah-mudahan sebulan Maret. Harapan saya juga gitu. Dan doakan Ibu lancar-lancar, maksudnya pejabat yang mudah dapat itu, jadi bisa kembali bisa insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah nggak. Iya memang nggak nyuruh. Tapi saya usahakan tidak memberatkan kamu. Kamu nggak usah, istilahnya nggak akan repot lah. Bapak official nggak ada orang tua tuh Iya. Ini dunia gue. nggak ada ini yang baik. Karena begini Bu ya, terus terang kalau saya bicara serius dengan Bapak dan Ibu mungkin Ibu nggak ngerti ya. Karena selama 10 tahun saya mengalami penyalahgunaan, dan kalau Anda tanya begitu panjang ceritanya. Yang kedua mengalami penyalahgunaan dan trafficking seperti itu. Jadi kalau saya terlalu serius, kita kurang greget karena nggak punya kompetensi di sini. Apakah lawyer, pengacara, atau istilahnya jangkauan strata, juga upaya ekstorsi. Saya sebenarnya belum nggak ada duit. Tabungan saya tinggal 200.000. Nah, 200.000 yang di Sumsel Bank, terus yang di BCA tinggal 500. Jadi begini Bu ya, dengan perasaan saya yang kecewa, saya berusaha untuk mengejar apa yang saya bisa raih. Karena kalau saya di rumah terus, saya takut khawatir nanti sakit. misalnya penerbangan sakit nanti gimana kita daripada saya di rumah seperti ini terus, saya menggunakan Boeing 747 makanya seperti itu saya kalau dijual di iya batas bawah 40 masih rugi nggak? waktu pergi ke Jakarta pasti tidak untung. tuh nggak kayak gini kan Minimal itu. Ini kan sebenarnya sekarang ya, mau tunjukkan oh iya. Mohon maaf Bu, kalau emang saya menunjukkan kebodohan, saya mohon maaf. Tapi apa yang saya lakukan di sini adalah untuk membantu martabat dan kehormatan Federasi One. Untuk tidak, karena saya berusaha untuk tidak menyimpang. Saya kuliah, saya jaga diri, saya nggak pernah dan sebagainya. Juga dari segi safety.
karena setiap saya cuci dikotorin, ada yang masuk ke dalam kamar. Nah, kalau entah saya sama sekarang oke. Ya. Kalau saya ceritakan mau tahu ya. Orang tua ini adik-adik sangat saya kalau yang ya. Maksud saya kayaknya di situ Ibu, kalau saya ceritakan kalau saya ini diampuk ya. Mungkin nggak tahu atau memang mungkin kamu benar-benar nggak tahu, saya juga belum tahu juga. Tapi kalau saya tiap hari dibegitukan terus, dianiaya orang yang dia diampuk dengan orang belakang pura-pura sandiwara, pura-pura nggak tahu, ya saya capek Bu. Lebih baik saya pindah seperti itu. Itu maksudnya. Jadi saya harap penyampaian saya ini tidak menambah masalah. Saya harap ya kuliah ini sebelum tanggal 2 Februari itu nggak bisa, berarti kau lewat. ya, saya nggak siap Ibu, terus terang aja karena kompetensi saya jadi khawatir saya kalau jadi sarjana kerupuk istilahnya. Sarjana ya cuma sarjana di rumah nganggur tok kertas terus. Hebat. Ini kan kuliahnya bukan karena aku Nah, ya untuk pajangan maksudnya gitu. Iya, maksud saya betul. Maksud saya itu kompetensi namanya Ibu. Kompetensi namanya. Makanya saya kompetensi itu Bu ya, di samping itu strata. Iya Pak, karena saya nggak sih kompetensi Pak. Jadi kalau saya tamat, istilahnya ditambah lagi dengan situasi di rumah yang menganiaya saya seperti ini, saya khawatir. Kemarin aja saya nggak sanggup belajar karena terus diganggu oleh suara frekuensi modus if dan penganiayaan dari orang-orang yang kalau saya ceritakan mungkin Anda akan menganggap saya kurang sehat dan seperti itu. Nah, jadi memang saya mau baik. Saya mohon maaf ini penyampaian. Oke. Baca Fatihah banyak-banyak. 1000 kali Fatihah, taruh ayat 3 sini, insya Allah setan lari. Jadi itu Ibu ya, saya menyampaikan, mohon maaf kalau penyampaian saya kurang mengecewakan, kurang baik, maaf. Dan saya minta doa. Kalau di kampus kan prosedur sistem kuliah semester kan kalau kita kuliah hanya daftar ulang registrasi yang jadi kita memang mau lanjut ya masalah kalau kita cuti, cuman kalau kita nggak mau lanjut kuliah ya kita izin, kita pulang ke stop, kan apa yang kita pinjam, apa yang kita hutang, kita bayar lunas itu aja. Kalau saya pribadi saya hanya mulangin buku terus saya bilang pamit itu aja. Belum setelah ngurus surat pindah dulu. Mungkin belum selesai surat pindah. Butuh sekarang kalau kita pindah nanti kan surat baru kan harus ada surat pindahnya. Sangkanya ini nanti imigran gelap. Saya khawatir jadi imigran gelap teroris. Masih perlu disangkanya imigran gelap, sangkanya nggak punya identitas. Iya, tapi setelah pindah masih perlu itu. Dari kecamatan. Jadi nanti kan kalau ngurus apa-apa kan, nanti warga Jarai pindah ke semuanya Jakarta atau ke Padang. Nanti ada sekarang peraturan baru, ada itu. Baru itu peraturannya. Ya, ini catatan enggak kecil, prosedur baru. Kalau kamu balik sini aja nggak bisa lagi? Bisa, teman surat pindahnya dari seperti itu. Padang atau dari Jakarta. Caranya gitu, nanti setelah pindah dari Jarai kita ke Selahat, catatan sipil, dokumentasi. Nah, jadi akta kelahirannya ini mengukuhkan akta kelahiran pemohon. Jadi saya tahu. Ya pertama kita
ya kita cari mudah-mudahan insya Allah ada. Iya betul memang. Ini Penginapan lah pasti lah, penginapan udah malam saya cari rumah kontrakan kalau itu di atas. Ya kalau saya di sini terus nanti saya sakit, karena di sini saya kan nggak dikasih kompetensi komunikasi nggak ada. Nah kalau saya tunggu lagi kan berapa tahun kita butuh uang Pak, butuh uang berapa? kalau bisa 1 miliar ya butuh uang. Saya punya bisnis, punya planning bisnis begitu besar. Apa pencarian itu? Oh iya maaf, mohon maaf saya. Iya Pak, kalau Berdosa kalau iya Pak. kalau kita minta yang tidak mungkin. Oh iya mohon maaf Pak, saya ya Pak iya. Mengerti ya, mengerti. Jadi pom bensin uang ngajarin kagak sama kau. Oh enggak begitu, itu salah cerita itu. Uang waktu itu udah tua Oh saya nggak mau begitu. Ya. Kalau mau ini setelah kota saya Ya. kau mau kali kita. Kasih ya, iya Pak terima kasih. Terima kasih Pak, iya Pak. Kalau kita melihat mana Iya Pak, iya. Oke. Makanya jangan, iya. Kan Bapak tanya tadi kan, Bapak kan tanya, butuh apa? Saya bilang begitu, saya jawab seperti itu. Karena jangan sama Farno. Oh, ya udah. Saya coba nanti ngomong sama Farno tuh jangan pakai bunga gitu. Saya coba lah. Nanti Pak bisa, Kang jangan pakai bunga Pak. Kalau bisa saya ya, saya coba nanti. Saya mau coba apa namanya memusyawarahkan, merundingkannya seperti itu. Iya, doakanlah supaya terangkat supaya ada gitu. Doakan. Iya Pak. Namun bukan hanya info Iya Pak. salah satu partai saja dan bisa Iya dilakukan Pak. oleh beberapa partai dan dia mengatakan bahwa Iya Pak. bagaimana ceritanya? Karena kompetensinya nggak ada, saya sama juga bohong. Jangan mau jangan lawan. Iya. dokumentasi dilakukan oleh ketua KPU selain ketua FPK Abraham Samad tadi juga dalam jumpa persnya Deputi Pencegahan dan Penindakan Korupsi yaitu Johan Budi SP juga melakukan jumpa pers terkait dengan ketidakhadiran KPK dalam panggilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dia mengatakan Johan Budi bahwa ketidakhadiran ini diakibatkan Terima kasih. gugatan sehingga kita KPK persiapan sehingga memerlukan waktu lagi untuk bisa mempersiapkan nanti di pengadilan. Namun Johan Budi menegaskan jika Sekarang saya nggak siap kalau sudah, jadi saya mungkin cuti atau aku berhenti, saya sendiri karena saya nggak siap. Jadi saya mohon maaf Ibu sama Bapak ya karena ya sangat mengecewakan teman karena saya khawatir juga takut sakit. Saya mohon maaf saya dengan sebesarnya dan doakan lancar lah nanti saya sampai di sana di Sumatera Barat atau di tempat yang mudah. Iya. Betul Pak, perlu duit. Iya, Indra, untuk sementara demikian laporan Iya. dari kami kembali ke Anda. Berkerabat aja perlu duit Pak sekarang Pak. Kita ngomong sama saudara aja perlu, apalagi kita merantau kan. Ngomong sama anak kecil aja sekarang pakai duit. Sekarang pakai duit. Iya. Ponakan datang kasih duit. Kliennya merasa keamanan dan kenyamanannya terganggu di media sejak namanya disebut sehingga Feryani bantuan anggota polisi untuk mendampingi. Sebelumnya polisi mengatakan Feryani melaporkan akan nggak jamin kuliah tuh dapat kerja. Betul, karena kita ilmu kita itunya aja. Iya. Atau dari kan. Ya bukan saya soal. Sekarang begini Bu, saya ngajarin Bapak dan Ibu. Dimanapun juga aturan umumnya yang
jelas satu harus punya relasi. Yang kedua ada orang kalau ngelihat punya kompetensi. Jadi oh si A, si B, kompetensinya apa tuh? Nggak ada apa-apanya, juga si C. Kan seperti itu. Kenapa nggak dari dulu aja kau ke Jawa? Karena ibu nggak pernah tanya saya selama 10 tahun. Enggak, saya mengharap ibu pun dari bapak dan ibu, sekarang umurnya berapa? Udah mau menikah belum? Itu. Oh, baik. Maksud saya seperti itu. Baru saat ini. Bu. Cuman kan iya. Iya, Kak. Semuanya diatur. Kau udah ngerasa mainkan rumah omaan juga? Rumah omaan? Iya. Yang mana? Enak nggak rumah omaan? Saya kecewa tuh. Karena saya nggak pernah menyetujui di rumah omaan. Tidak pernah. Perjanjiannya kan karena rumah Kelicu kan berobat. Nah, saya nggak tahu siapa yang berobat. Tapi itu kan, Mang Kelicu bilang ibu yang berobat. Saya disuruh nganterkan di Palembang. Ibu berobatnya itu nggak tahunya kita sampai di Erna Libahar. Itu saya nggak terima tuh. Karena setelah saya ketahui Erna Libahar itu ternyata rumah sakit jiwa. Nah, kalau saya istilahnya sampai difitnah untuk mengalami mental seperti itu, saya nyimpangan atau kemunduran nggak terima. Terus terang aja. Dan saya sebenarnya juga harusnya kalau pas di sana, pas saya memilih ke namanya omaan yang palsu juga, seharusnya ibu menarik saya, jangan ikut omaan. Kalau memang ibu ada perhatian sama saya tadi. Kau kan saya pulang. Kau sama orang tua. Iya. Ini siapa ini? Iya orang tua. Apa? Iya Pak. Ini? Iya. Udah. Jadi saya Pak ya, kalau saya mohon maaf ibu ya, saya kurang baik, kurang mengecewakan. Iya. Semuanya itu nggak bisa kita melawan orang tua. Betul. Nggak ada orang tua, nggak ada kita. Betul ya Pak. Betul. Betul Pak. Kalau kau tahu itu parah. Iya Pak. Nanti kau tahu itu. Iya. Nggak ada orang tua, nggak ada kita. Iya. Nah jadi orang tua itu bukannya mau duit, mereka bukannya mau apa-apa aja, bukan. Iya. Menyenangkan kau jadi. Iya Pak. Kalau Bapak menyenangi saya harus nikah, saya harus punya rumah, saya harus punya kompetensi. Iyalah, betul. Kau pikirkan juga. Orang punya rumah. Tapi nyatanya semuanya nggak ada tuh. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Iya Pak. Iya. Baik. Terlalu serius kita bicara di sini. Baik Ibu. Betul. Jadi saya harapkan seperti itu Ibu ya. Jadi saya sampaikan mohon maaf kalau punya kelakuan yang mengecewakan. Saya butuh uang seperti itu. Kau mau merantau dulu, boleh saja kau merantau. Iya Pak. Cuman kau boleh kalau orang tua. Eksekusinya ada di Karena Bupati. orang Jadi tua bukan itu Diki atau wali kota kami. Kami hanya memberikan surat guidance, Iya Pak. himbauan kalau kau kepada tidak Bupati wali kota tahu bahwa kau bahwa dengan bahwa tidak turunnya harga eceran BBM bisa diturunkan jadi harganya. Pada waktu lalu kami menyarankan kenaikan tarifnya itu 10%. Sekarang karena turun, kami menyarankan turun kira-kira 5%. Kau mau merantau sejak bulan April. Gitu. Untuk antar kota dalam provinsi itu kewenangan para gubernur. Iya Pak. Kami juga percaya betul ada. Iya percaya Pak. Kalau Nah itu antar Percaya Pak. provinsi kalau kau percaya dengan di Tuhan, Kementerian jangan bekali Perhubungan. siapa tahu Tuhan mau. Nah itu Iya Pak. Amin. sebetulnya 5%. Tapi ini kan ada tarif batas Baik, atas, Pak. batas bawah. Tapi kalau Jadi kau di dalam range maunya, kemauan kau yang dimana sendiri, kalau misalnya nanti harga kadang-kadang kau melawan kalau orang kamu tua. pertimbangkan masih dalam range ya dalam range. Kalau nanti Iya Pak. Itu kenapa? harga ecerannya turun lagi, Udah sawah, udah ya, sapling gitu. mungkin kita akan tekan lagi Karena ke bawah. jalannya sekarang Tapi dikasih godnya sharingnya itu dikasih BBM lumayan. itu bukan Nah, udah kering satu-satunya sekarang, mudah-mudahan kalau ada yang alat laku, biaya ya produksi yang lumayan buat Apa mudah. kita menunggu Ya. Nggak ada, kalau Menurut. lain itu nggak. ya yang lain juga ada. Apa Itu naik dan sebagainya. Makanya naik 10%. Iya. Ya, Kalau saya kalau saya terus terang Bu ya, Pak ya sampai saat ini mohon juga sekali kalau untuk saya tidak tertarik sama data tarif, dulunya itu 2.000 ya, kurang atau tertarik. 2.500 Iya, jadi menjadi 2.750. betul. Itu ya. Tapi kalau saya menjualnya saya nggak bisa. Dan itu kelipatan Kalau 500. kita mau beli Ya. dan Jadi kalau 2.500 ya jadi 3.000 lah. uangnya Nah, waktu turunkan
Juga teorinya begitu. Sekian puluh ribu. Oke. Nah, jadi memang kalau Mas Rian, memang dulu kan kalau saya sempat ngobrol gitu dari Organda dan lain-lain, ada himbauan paling enggak gitu dari Kementerian Perhubungan. Jadi kalau mereka ingin memiliki harga yang seragam, ada himbauan dari Kementerian Perhubungan itu untuk mengatur batas tarif atas dan bawahnya. Nah, Mas Rian sendiri melihat di Kementerian Perhubungan ini kalau dari kita masuk kemananya nih regulasi seperti ini? Iya Pak, bulan April, ya. Itu dana dulu. Kalau potensi kita, saya nggak siap ada sama sekali dari kita. Udah yang penting sudah, tidak pun tidak nilai-nilai tidak penting. Nilai kau bagus cuman 12 sen itu lah mereka tanggal 17 serahin. Lewat itu nggak bisa. Kau malah tanya sama malah bilang sama kau sebulan yang dia itu siapa? Jawab kau gitu sama ya bukan itu maksud saya kalau memang ibu memang menginginkan saya udah ibu harus menyiapkan saya kompetensi sebagai konsekuensinya kalau saya nggak punya kompetensi dan kegiatan belajar saya terganggu terus setiap hari kalau kau sudah kalau nama saya bagus jangan dianiaya, jangan diampu. Maksudnya seperti itu. Kalau saya diampu tiap hari sampai saya nggak bisa belajar, ya Anda tidak akan tertahan. Kalau saya jelas seperti itu kan ya karena butuh namanya penelusuran apa. Baik. Baik. Iya. Iya. Orang nggak menyebutkan itu ngapain mungkin apa diketahui sekali lagi saya mohon maaf ya, penyampaian saya mengecewakan tapi saya sudah tekad bulat biarlah tidak apa-apa kalau saya tidak sampai sarjana mohon maaf karena saya mengecewakan Anda berdua doa supaya lanjut tapi saya minta ya mudah-mudahan apa yang pernah Anda keluarkan sebagai biaya saya selama di Jarai bisa saya kembalikan Pak atau Ibu iya itu saja jadi kalau memang Bapak mudah-mudahan ya baik Kalau Ibu ingin menanggapi Pak Jonan saya ingin menanggapi enggak saya enggak menanggapi ulang baru lagi iya sudah semester pertama kalau mau kuliah lagi maksud saya seperti ini kuliah bisa kapan saja kan ada regulasinya mau iya Pak apanya public policy itu tidak boleh menyimpang dari undang-undang karena kan presiden dan kami ini pembantunya itu disumpah jadi terserah jadi mohon maaf Bu ya karena sangat mengecewakan teman saya nggak siap karena saya nggak betah terus terang aja karena situasi saya terganggu kalau di dalam rumah dan saya tidak bisa belajar di dalam rumah karena saya terganggu karena satu ya ada orang-orang yang tidak dikenal suka menyelinap di dalam kamar dan berusaha untuk menjatuhkan saya mencari kesalahan saya menyingkirkan saya kalau saya cerita mungkin Anda tidak percaya ya tapi itulah yang terjadi seperti habis cuci baju atau misalnya kamar digas dengan kotoran atau istilahnya ibu sampai saya harus minta tiap hari untuk beli makan tambah lagi dengan kompetensi saya pergaulan saya ibu nggak pernah kasih kesempatan meluangkan untuk kompetensi seperti saya harus punya uang saku saya harus punya itu hal yang menjanjikan istilahnya nih orang jalan saya Pak ya jalan saya ya punya uang untuk menikah berusaha cari uang menikah sudah ada calonnya saya cari beli rumah terus beli kendaraan sebagai gantinya saya tidak punya formalitas berarti saya harus kerja secara informal kalau beli gitu ngomong aja yang cari duitnya itu kemana mama udah ubanan begini sehari ini didapat cuma maksud saya kalau saya di rumah terus tidak ada kesempatan untuk saya juga bohong Pak itu maksudnya sederhananya seperti itu Pak bukan kami di perhubungan punya badan dan tuan tapi kalau saya nggak dikasih kesempatan akademik di situ dulu kan udah ya yang berpikir untuk kita baik untuk ngasih masukan dan sebagainya
Dulu tuh harusnya kok jangan. Nah kok sekali lagi kalau reserve Gimana system jadi ini ya spekulasi. Saya di pom bensin tuh dimusuhi Bu ya supaya pakai Kementerian saya pula. nah ini mungkin sangat beda gitu ya. Undang-undangnya itu sangat beda. Saya itu undang-undangnya itu paling berat. Kementerian ada undang-undangnya itu Pak. Jadi bukan Itu kan bayar orang harus koridornya ada di saya. Saya orang mungkin kembali Pak. Udah itu aja Ibu ya. Jadi Pak ya penyampaian saya seperti itu. Memang sangat mengecewakan karena saya menyampaikan suatu bentuk ketidaksiapan wisuda dan persiapan saya sekarang ini saya mau doakan supaya lancar, supaya cepat kepada istri, supaya cepat dapat rumah, supaya bisa beli pemerintah itu anggaran KKP saja cuma 6 triliun. Iya, mudah-mudahan. Benar. Betul, Pak ya. Oh, yang dicuri di laut itu 300 triliun. Iya, Pak. Saya dulu. Iya, Pak. Kalau baca tuh depan tarik ke belakang itu setelah saya lihat di sana kerjanya sama undang-undang perikanan ada undang-undang. Nah ini sudah 34 tahun dari yang itu. Jadi ngomong kamu di Sekarang ini yang saya lakukan mengeksekusi undang-undang itu supaya punya sulit Itu bukan ini. ya mungkin ya. Mungkin saya tidak melihat big picture, tapi sedikit salah Pak, mungkin kalau saya anggap begitu. Saya lihat big picture dulu dan eksekusi yang kecil. Sekarang saya mulai kecil. Saya mulai buat surat himbauan kepada gubernur dan kepada bupati bahwa saya minta lotor, ada bahwa tidak boleh dipungut. Iya. Kalau itu bisa diatur, Pak. Kalau Bapak mau ijazahnya saja bisa diatur. Begini, kalau memang Bapak menginginkan atau Ibu menginginkan ijazah bisa diatur. Sekarang begini, kita ambil ya satu jalan tengah mediasi. Kita bayar aja uang ujian skripsinya. Itu namanya kita nebus ijazah. Kita bayar aja ijazahnya. Itu mudah kok. Masalah skripsi hasil skripsinya itu bisa dipending online nanti. Itu juga butuh negosiasi kepada dosen, PA. Itu bisa diatur kok. Kalau hanya ijazahnya saja ya, tanpa nilainya. Iya. Sayang saya sama orang tua itu sayangnya, sayang luar biasa saya. Iya. Dan sisanya di mana? Memang kompeten Pak itu. Jangan ngomong itu. Semua itu Tuhan yang ngatur. Oke. Itu. Yang saya harapkan di sini adanya reciprocal potensi. Jadi kalau kita bilang sama atau wisuda, kita juga wah dia nggak perlu lagi pekerja pabrik atau namanya pegawai informal. Dia langsung bisa dikatakan punya anfil atau punya landasan istilahnya yang bisa mengembangkan apa yang dia pelajari seperti itu. Kalau nanti saya iya bisa nanti kalau itu bisa tujuannya wisuda karena saya ngejar umur saya paling kalau perusahaan mikir betul yang punya skill yang pengalaman yang tahun baru kan perusahaan ini diambil artinya percuma kan saya iya artinya percuma kan dari perusahaan itu dari perusahaan itu ke perusahaan itu yang mengirim seperti Astra nggak bisa sembarang orang ada orang tertentu ngirimnya dari perusahaan itu ke sana jadi dengan kerja di sana ini KTBDC begitu ya KTBDC ada lamaran-lamaran yang diberikan terus dia nggak bisa murah yang udah sekian tahun nggak diperpanjang lagi karena kita untuk pesangon kalau ini kan kontrak tuh yang nggak ada lagi udah cepat tapi kompetensi saya bisa ditanggungjawabkan enggak karena saya butuh namanya kompetensi kalau untuk mencari relasi untuk nyari praktek bisnis itu butuh kompetensi Bu kalau hanya duduk di rumah nunggu ibu nunggu moodnya ibu atau misalnya repot saya nanti bisa sakit saya mau jualan apaan lu nggak usah jana kalau jualan kaki lima uang duit kita
Tapi parah lagi ditinggalin. Jadi Iya. merugikan saja untuk sekian puluh Oh, pandangan orang lain udah pasti dikasih duit banyak saya sama orang lain. Artinya sudah dibantu dari jauh-jauh hari sebelum namanya sudah pun saya sudah dibantu lain di seorang. Kalau pandangan orang kan kita punya kerancuan dalam pembicaraan ya. Saya sedang diganggu seperti ini dan saya sedang orang tua tuh kepingin anaknya. Iya, saya usahakan Pak, tapi saya sampaikan saya tidak siap Bu ya. Makanya saya mohon maaf kalau memang mengecewakan, saya tidak siap kalau tidak. Karena saya sendiri tidak fit, sedang tidak sehat benar 100%. Saya juga curiga Bu ya. Karena saya namanya orang tua, komunikasi ya, hubungan biologi, hubungan namanya sosio, keluarga juga harus bisa dikembangkan di sini. Artinya saya kaget melihat apa yang namanya saya di rumah. Kaget ya. Karena kaget. Karena saya ES ya, umur 38 tahun. Saya ya istilahnya paling memungkinkan untuk memberikan pengaruh dalam rumah ini, teman saya disingkirkan seperti itu. Dan saya karena saya selama 10 tahun seharusnya saya sudah punya apa yang disebut dengan kebanggaan. Tapi ternyata 10 tahun saya tidak dipedulikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi buktinya saya seperti ini. Orang tua udah kayak gini harusnya kamu merhatiin orang tua. Aku di gimana supaya nggak bikin beban orang tua. Ya kalau gitu saya pertama saya akan sesuai dengan mundur Sekarang lanjutlah dulu sampai tuntas ini baru. saya tidak siap nanti hasilnya nggak benar nggak tahu. pesawatnya melalui Bandara Internasional Udah bilang kan? berbagai fasilitas seperti Bagus saya. Tapi terus terang saya nggak siap Ibu. Judulnya tadi kebebasan bersifat dari kawan sekali. Tapi terus terang saya nggak siap. Cuman kalau Ibu maksa ya kita lihat deh ya. Nanti teman itu coba ini. Iya. Nanti kita lihat ya. Tapi terus terang saya sudah sampaikan bahwa saya sendiri tidak siap. Saya sendiri menyampaikan jadi tujuan satu bentuk ketidaksiapan. Iya. Saya sampaikan seperti itu. Saya mau menikah jelas. Ya memang. Dengan hidup saya. Tapi sudah ini loh sayang. Baik. Saya dulu. Dia tidak mau memang capek kalau takut kalau Kalau minta sudah. punya lain Saya coba saya sampaikan Bu ya Pak ya, saya sendiri tidak siap untuk wisuda. Tapi kalau Ibu memaksa akhirnya saya khawatir nanti sangat jelek ya. Tapi kalau memang Ibu memaksa ya apa boleh buat seperti itu. Tapi yang penting saya katakan itu karena saya ini saya tidak dipedulikan selama 10 tahun dan saya kehilangan banyak kesempatan selama hampir usia 40 tahun ini. Artinya saya sangat menikah sangat mengecewakan. Dan saya tidak punya kompetensi seperti itu, dan saya juga gunaan juga dijadikan bentuk dan Anda berdua seolah tidak tahu menahu, padahal Anda tahu sekali bahwa penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang-orang seperti Rudi Harunata, Erna Libahar itu sangat berbahaya bagi kehidupan saya karena akan Nah, seharusnya Anda maaf Bu, Pak ya terlalu serius kalau untuk umur Bapak. Kenapa? Oh, ini enggak waktu kita di Palembang, Erna Libahar. Nah, waktu kita di Omaan apa itu kan, Aan palsu itu loh motifnya seperti itu. Seharusnya kita enggak ke sana. Kita berkunjung di Erna Libahar. Dan semuanya didikte untuk jadi robot sehingga tidak mampu mempertahankan kehormatan, mempertahankan harta benda, mempertahankan identitas. Kadang sampai orang itu terusir dari harta benda sehingga kalau apa yang dinamakan perampokan itu jadi halus tersebut. Jadi ketika punya kemunduran mental ditambah lagi dengan identitas palsu sehingga kalau divonis gila
orang kita akan mudah menyingkirkan kita. Jadi saya terus terang kemudian terlalu serius ya. Jadi butuh mediasi seperti itu. Tapi bicara seperti ini, yang jelas hal seperti itu. Saya ingin ngomong, pada ngomong, tapi nggak pernah dikasih. Baik, itu aja. Jadi saya mau abankan untuk kalau memang kita dekor menjadi orang gila, saya nggak terima. Itu aja, sederhana itu. Kalau saya dikorbankan untuk jadi orang gila, saya nggak terima. Itu tenang aja. Jadi saya nggak terima tuh. Kalau saya dikorbankan untuk jadi orang gila, saya nggak terima. Seperti itu. Boleh. Kunci hidup dia itu ngomong di Al-Quran itu ada. Kalau kita ngomong kita masuk lewat lubang Indonesia, desa-desa. Apalagi sampai baca-baca aib ya, sampai ekspor aib segala macam, saya nggak terima tuh. Kalau kegunaannya jadi if seperti itu ya. Soalnya kan main Twitter Pembangunan desa-desa yang ada di perbatasan komunikasi ini kerjasama termasuk kerjasama dengan Kominfo, infrastruktur itu kerjasama dengan PU, termasuk perhubungan dengan rakyat dan lalu di bidang yang lain juga sama. Jadi untuk mengurus ini semua ini tidak hanya kerjasama dengan yang saya, tetapi lintas kementerian. Jadi itu aja Bu ya, supaya nggak tanya-tanya, saya juga harus masak ini karena saya sudah lapar sekali. Saya sudah sampai masak telur. Saya nggak banyak. Di rumah ini ya. Iya. Iya. Saya menyampaikan ketidaksiapan saya wisuda dan saya minta doa sama ibu. Saya minta doa sama ibu sama bapak ya supaya lancar. Ya. Iya, silakan. Juga nggak mau ganggu itu. Kalau kita mau jadi demi orang yang kondektor, kalau ada SIM, Himbau, jadi sekali lagi sama bapak sama ibu hati-hati dengan orang-orang palsu, karena orang-orang palsu itu tidak tanggung jawab, istilahnya tidak mendahulukan apa yang disebut memberikan hak itu sama lain sesama kita. Jadi itu juga harus hati-hati. Ini apa yang dilakukan? Apakah Ya. ini justru jadinya belum siap? Programnya bagus. Enggak tuh, karena nggak punya kompetensi. Seperti apa sih Bu? Nggak punya kompetensi, karena orang sekarang begini ya, orang bergaul, berhubungan itu harus ambil manfaat kan, harus mengambil dengan orang tersebut kan. Nah, manfaat ini ditentukan dengan kompetensi seseorang. Nah, kalau ada kompetensi gimana kalau kita nggak orang mau nanggepin kita, gimana orang mau dengar kita, itu maksudnya dengan kompetensi yang saya maksud tadi. Saya bilang sama ibu seperti itu, makanya bapak saya hakikatnya, dasarnya, basicnya saya tidak memiliki pan dalam mengikut siasat sudah, karena saya tidak punya kompetensi. Nah, oleh karena itu saya harus mengejar. Alhamdulillah kalau begitu, berarti betul. Kalau kita dulu kan tahu nggak dia di Bandung sama Heru sama Eeng tuh maunya diajak jalan-jalan. Kamu nggak terasa ini ya, pusing digas baunya seperti ini. Kadang-kadang ini bocor, punya kita sendiri dibenerin. Enggak, udah tuh hilang. Kadang-kadang di depan itu orang ke mobil itu hilang. Dan satu malam dan mobil tukang sayur, ya itu yang tugas bukan aneh-aneh bukan. Makanya maafin saya sedikit pusing karena baunya ngap ini apa namanya, bau udaranya terlalu ngap apa? Udah malam nggak. Kamu sedikit pusing saya ini, nggak rasa pusing. Saya pusing saya. Bukan maksudnya ngisap darah gini enggak ya. Minta dilindungi. Kalau yakin sama Iya. Oke. Nah, ini yang merah. Ya.
Kasih 15.000 ya, iya. Jadi itu aja Bu, sudah sampaikan apa Ibu ya, yang ingin. Iya. 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 Dan satu lagi, hati-hati dengan apa namanya itu ya, tetangga saudara Eli, saudara kamu yang namanya nanti Susiawan, kalau bisa ya jangan terlalu dekat dengan mereka. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Karena mereka itu terus terang aja memang masih dulurnya Pak Harun ya, teman Harunata, dulur masih dia beradiknya kan. Maksudnya jangan terlalu tidak baik dekat lah, karena Susiawan apalagi jangan. Karena waktu di rumah Omaan di Palembang saya lihat mereka waktu saya di Palembang di rumahnya Indra Floris, saya Omaan dulu katanya di Indra Floris saya melihat mereka dan saya mendengar pembicaraan mereka musuh kita. Maksud saya jangan, bukan saya menghasut, bukan, tapi itu fakta sampai sekarang. Jangan terlalu dekat lah maksudnya. Itu aja. Karena tidak akan ada baiknya. Ya, itu aja. Iya. Oke, lulus dengan nilai yang seadanya, alhamdulillah Bapak terima kasih. Jadi, mudah-mudahan orang sudah saya upayakan. Dan satu lagi jangan lupa jangan terlalu dekat dengan Susanti itu, dengan Eri, dengan Susiawan, jangan, karena tidak ada baiknya. Saya sudah lihat dan sudah buktikan sendiri. Ya. Tidak ada. Saya diprovokasi sampai di kampus untuk tidak mempunyai teman. Itu aja. Jadi supaya nggak punya teman, supaya nggak bisa, supaya nggak ada yang nolong. Itu saya buktikan seperti itu. Tanya aja dosen-dosen di kampus. Iya. Sampai nggak boleh punya teman. Iya, makanya saya. Iya. Makanya saya juga heran kok orang ini jahat bener, maksudnya kenapa gitu ya, gitu kan. Masalah saya, itu maksudnya seperti itu. Kalau uangnya bisa diatur sama coding untuk isi data ya, gitu. Ya. Kalau itu udah kelar selesai, nggak ada. Upayakan. Masa saya sudah sampai teman, sampaikan bahwa saya tidak siap Pak ya, Bu ya. Tidak siap saya karena, aduh, saya upayakan. Tidak siap saya. Iya, terima kasih Pak. Sampai-sampai saya nggak boleh punya yang nolong supaya semuanya ada orang mau dekat sama saya tuh ya. Saya dimarahin jangan dekat sama saya. Maksudnya supaya nggak ditolong maksudnya. Maksudnya apa gitu kan? Apa jahatnya itu maksudnya apa mau atau rasanya atau wari memang iya. Pokoknya yang masih hidup tahu imas obat ya sudah makan ya belum? Mulutnya bau sekali makanya bau mulutnya bau sekali. Makan ya lagi. Jadi bapak tuh mukanya marah-marah terus saya sama saya. Kalau kamu kasih ini kamu merantau ini. Iya karena sedih bapak. tapi harus karena saya kan belum kalau di rumah terus supaya kan kalau bisa
tahu apa karena selama ini mau dibangun, mau dibuat usaha, silakan. Mau karena tahu dia, tahu. Maksud saya seperti itu aja. Jadi kita ganggu kamu mau istirahat atau gimana? Saya mau masak dulu ya. Itu karena sudah sholat. Iya. Jadi kalau itu begini, jangan tangkap roh dengan saudara-saudara sendiri, dengan mama apa. Oh iya. Kita cuma berlima. Jadi jangan tangkap dulu. Jangan berusaha kau. Bodoh. Pun mau menjatuhkan kita. Bodoh, karena orang tepat kita kerti. Semua media kita teliti, kemudian Kalau di dalam kehidupan. Bisa dibuang. Dan harus kamu punya handphone lagi itu kalau bisa. Punya handphone. Nah, maksudnya jangan dilepas handphonenya. Iya, jangan dilepas. Kan tahu nomor saya kan. Jadi pada apa-apa hubungannya dengan SMS. Sering hubungannya SMS. Telepon aja. Pak SMS. Ya. Ada. Nah, pokoknya jangan dilepas. Pas nih jangan sampai handphonenya. Iya. yang dulu Mendagri itu kemarin sempat terjadi polemik dan sudah selesai. Alhamdulillah sekarang kemudian PDT-nya sendiri pengajaran ketiga dan sebagian dulu adalah ada penggabungan tiga menteri. Jadi memang membutuhkan waktu untuk mensinergikan. Ini tidak mudah. Kita bahwa kita menjalankan itu semua kita sudah buatkan informasi di dalam. Oh gitu. Jadi nilai nggak susut ya. Program-program itu yang penting ijazah sudah. Oke. Oh gitu. Iya, yang penting ya ijazah aja gitu. Oh iya. Oh gitu. Ya. Seperti Ibu. Kalau di sini harus punya kompeten. Nah, nanti kita bahas itu. Yang kedua apa nih? Yang kedua faktor diskriminasi Oke. Kalau di kampus ada masalah sama sekali saya, ada masalah dengan Ibu Elvira juga nggak punya masalah. Yang dosen-dosen yang lain nggak ada masalah dengan dosen PA, Ibu Leri juga nggak punya masalah apapun ya. Tidak. Cuma yang jadi masalah sekarang adalah satu kompetensi, yang kedua provokasi. Baik. Ada rezeki mau diguna dharma segala macam, bahkan aku terserah kau. Beli rumah, beli apa, nggak minta realisasi mulai umur nikah semua. Itu aja Pak ya. Jadi mohon maaf ganggu ya Bapak. Cuma saya sudah sampaikan. Terus saya akan penyampaian saya. Ketidaksiapan saya. Jangan dengar orang lain. Kalau sudah muda ini nelayan. Sudah keluar, kita akan berikan seluruh desa se-Indonesia akan kita kasih dana semuanya sesuai dengan dana desa yang sudah ada. Namun memberdayakan dan tugas saya adalah masyarakat desa sekaligus untuk mengembangkan kawasan pedesaan. Iya. Iya. Iya Pak. Itu aja. Karena itu untuk menjaga fundamental supaya dan
Sekarang kalau kuliah lagi di Gunadarma, uang bangunannya 20 juta per bulan, per semester. Kalau bawa uang 10 juta, kan nggak sanggup. Nggak jalan kan. Oke, itu aja. Tahu nggak? Kecamatan di Jogja tuh bikin kue, dagang, saya beli toko di depannya, suaminya kerja Ya, anak dagang. Tapi kami ada sebetulnya pemberdayaan. Orang tuh kalau bekerja sama orang kita pasti ada beban. Pemberdayaan sosial dan jaminan sosial perlindungan sosial. tapi yang pasti tolong jangan sampai kita tidak saling menguatkan bila disalahgunakan oleh orang lain seperti itu. Hati aja. Ketika itu sudah ada proses kemampuan dan harus ada pendirian pada kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif. Jadi sebetulnya ada steppingnya. Oke, tepuk tangannya dulu. Saya upayakan Pak, kan itu aja yang terbaik. Baik. Seandainya pun nanti saya jawab lagi. Kalau memang saya tidak siap, kalau saya bilang tidak siap. Itu aja. Ya. Usahakan terus. Pokoknya, nah, Pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2014 lalu, kini dan Wakil Presiden Jokowi kalah melewati masa kerja 3 kalau begitu saya pamit ya, terima kasih. Itu aja sudah saya sampaikan penyampaian saya bahwa saya tidak siap untuk menikah sebelum wisuda, dan kedua saya karena bapak ibu. Maksudnya kalau memang bapak dan ibu ya daripada itu, tapi yang paling penting adalah kesempatan untuk posisi saya di dalam memperoleh kesempatan hak saya yang paling ini. Ya seperti itu, paling penting. hidup masyarakat kurang mampu. Pengenalan kartu Indonesia Pintar diaplikasikan kartu awali dengan belusukan Presiden Jokowi ke Sinabung, Sumatera Utara pada 29 Oktober lalu. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Ibu. Nah, itu. Ya, Pak Ibu. Trafikin dan penculikan. Dia butuhkan terselubung dari orang terpaksa.